Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan. Saya Zulkifli, Guru SD Negeri 001 Batu Ampar, Kota Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi Platform Merdeka Mengajar, Aksi Nyata, Topik 2, Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum itu sendiri sebagai seorang pendidik adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik kita di dalam kelas. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan zaman. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa anak murid kita pada saat ini berada pada zaman pembelajaran abad 21. Sehingga sebagai seorang guru, kita harus menuntun anak-anak murid kita pada pembelajaran abad 21. Kemudian yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kita ketahui bersama bahwa peserta didik kita adalah peserta didik yang unik dengan keunikan mereka masing-masing. Sehingga sebagai seorang guru, kita harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan belajar mereka dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kita berharap dengan pembelajaran saat ini, anak-anak kita ke depannya bisa menuju masyarakat yang lebih baik dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Isu kekinian, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, perubahan iklim global, di mana pendidikan di zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Sehingga sebagai seorang guru, kita juga harus menyesuaikan dengan pendidikan di zaman saat ini. Dengan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah. Kemudian, yang kedua, teknologi digital, di mana perkembangan teknologi digital ini sangat berkembang pesat, sehingga sebagai seorang guru kita harus memanfaatkan teknologi digital ini dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah transformasi budaya, dan terakhir industri multinasional. Ada 3 pilar penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, di mana dalam lingkup keluarga, pertama kali anak-anak akan mendapatkan pendidikan. Dan juga dalam lingkup keluarga ini, mereka akan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Lalu, dari lingkup keluarga, anak-anak akan menuju ke lingkup sekolah, di mana di lingkup sekolah, anak-anak akan dituntun oleh seorang guru agar mereka dapat mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Kemudian menuju ke lingkup masyarakat, di mana anak-anak tersebut dengan bakat yang minat yang mereka miliki, mereka akan mempraktekkannya dalam lingkup masyarakat. Jadi ketiga pilar ini harus saling bekerja sama agar anak-anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya nanti. Demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan murid-murid kita. Sebagai guru, kita harus belajar terus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita, sehingga kita tidak tertinggal oleh murid kita. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, di mana pada saat ini kita berada pada zaman abad 21. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan pun harus sesuai dengan pembelajaran abad 21. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai konteksnya. Jadi kurikulum ini tidak tetap, tetapi akan terus berkembang sesuai dengan zaman yang dihadapinya. Sesuai dengan perkataan dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baiklah, demikianlah pemaparan saya tentang ringkasan platform Merdeka Mengajar, topik 2 tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.